Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahan, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, nanti kita akan belajar apa saja sih benda-benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas di sekitar lingkungan kita. Sebelum itu kita akan belajar tentang materi perpindahan kalor secara konduksi. Apa itu konduksi? Nah, tolong disimak baik-baik ya. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memanggang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan sebuah soal. Di sini soal pertama yaitu kita mencari hal-hal penting dari bacaan. Nah, tadi di dalam teks bacaan tersebut atau materi tersebut terdiri dari 5 paragraf. Nah, kita cari setiap paragraf itu terdapat hal-hal penting. Nanti tinggal kita menuliskan yang mana kira-kira yang penting. Lalu di sini soal yang kedua kita mencari ya contoh-contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di dalam rumah, bisa di lingkungan luar rumah. Nah, yang jelas di sini yang pernah kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Boleh minimal 3
jawaban atau 3 contoh, minimal 3, lebih dari 3 juga silakan, lebih baik, lebih banyak lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.